Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Kalau saya Pak. Dulu Pak, saya ini tamat SMA-nya tahun 88. Ya. Itu masih menggunakan surat tanda tamat belajar. Nah, STTB Pak. Nah, apa bedanya dengan ijazah itu Pak? Sama saja Pak. Sama ya? Mungkin dulu STTB, tapi dianalogikan sama dengan ijazah. Sekarang masih dipakai STTB atau ijazah Pak? Ijazah, biasanya ijazah. Nah, saya minta Bapak ke depan sekarang Pak. Ya. Kalau ada yang kuasa hukum mau ke depan, silahkan. Ini kami punya dua dokumen ya Pak ya, pihak terkait ini. PT satu mana kuasa hukum satu lagi? Ini pihak terkait menyerahkan ini. Ini dua-duanya sama-sama pakai label Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Bapak lihat ya Pak ya, Pak Aryo. Apa memang begini, terlepas dari soal model apa ya, ini kan ada lagi soal lain ini, ininya tidak sesuai. Apakah memang begini cara model ijazahnya yang diterbitkan? Iya, biasanya ditulis tangan. Untuk tulis ijazah. Tangan, oke. Saya masih tulis tangan juga dulu, Pak. Iya, saat ini masih. Ya. Begini ya, di belakangnya ada nilai seperti ini. Iya. Lalu yang ini apa gunanya, Pak? Itu adalah SHUN sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Sebagai bukti yang bersangkutan mengikuti ujian nasional. Iya, dan yang mencetak adalah Dinas Pendidikannya. Oke. Apa Bapak bisa mengenal nggak model ininya memang sama semua? Sepertinya sama Pak. Sepertinya sama. Ya, kalau kami mau mengecek kebenaran siapa yang bisa valid menyatakan sama atau tidaknya? Bisa Dinas Pendidikan bisa. Siapa Pak? Langsung Dinas Pendidikan aja. Ya, Dinas Pendidikan yang membidangi ini. Dinas Pendidikan provinsi ya. Oke. Terima kasih Pak. Sementara itu dulu. Silahkan kembali ke tempat. Ini kan masih di sekitar, mohon maaf, ijazahnya Pak Jokowi, ijazahnya Pak Wapres Gibran dan lain sebagainya kayak. Kewenangan Mahkamah Konstitusi berdasarkan pasal itu dianggap dibacakan Pak. Jadi kewenangan dianggap dibacakan, ini akan dinasihati karena sedikit sekali kewenangannya. Nah sekarang Bapak masuk ke legal standing. Kenapa Bapak merasa dirugikan dengan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian ini? Silakan. Kedudukan pemohon legal standing. Pemohon adalah warga negara Indonesia yang berprofesi sebagai advokat dan wira swasta yang memiliki hak konstitusional berdasarkan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala... Nggak usah dibacakan Pak. Iya. Bapak jelaskan saja nih, kalau advokat nih harus jelas, yang kecil-kecil kayak begini nih lisan saja begitu Pak. Oh iya. Nah, coba Pak jelaskan ke kami mengapa Bapak memiliki legal standing. Apa yang dirugikan Bapak dengan norma ini? Bapak jelaskan saja. Berdasarkan pasal 17 huruf H angka 5 ya. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik yang berbunyi catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal. Pasal ini yang membuat gaduh rakyat Indonesia sekarang ini karena ada yang berpendapat bahwa ijazah seseorang. Bukan, Pak. Yang Bapak terangkan ke kami itu kenapa Bapak dirugikan, urusan orang lain itu Bapak tidak bisa mewakilinya karena Bapak tidak menerima kuasa dari orang lain. Sekarang Bapak pemohon prinsipal, Bapak jelaskan mengapa Bapak dirugikan dalam norma ini. Nah, jangan ngambil orang lain Pak ya. Kerugian saya yang saya rasakan itu jelas. Apa itu kerugiannya? Adalah ini terjadinya gaduh di mana-mana. Oke. Iya, yang menyebabkan usaha-usaha kami itu sulit. Iya, sering ada demo, kemudian ada perdebatan dan sebagainya. Ya. Yang termasuk kami merasakan bahwa situasi ekonomi dengan adanya ini itu ikut terganggu juga. Oke, jadi gara-gara oke teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Ya teman-teman, tadi kita telah melihat cuplikan video yang begitu menarik tentang kasus ijazah palsu. Nah teman-teman, pada waktu dan kesempatan ini, kali ini kita membahas lagi tentang bagaimana perkembangan kasus ijazah palsu Joko Widodo dan Gibran. Ya teman-teman, di sini mari kita lihat bagaimana tanggapan-tanggapan dari para netizen. Nah tentunya kita sebagai masyarakat biasa, tentunya yang menjadi harapan netizen itu mungkin juga menjadi harapan kita. Ya, teman-teman, di sini disampaikan Kapolrinya harus ganti yang netral
biar cepat terungkap kebohongan Mulyono. Ya, teman-teman, artinya di sini dikatakan bahwasanya Kapolrinya itu harus ganti yang netral, ya harus mengganti yang lebih netral. Kenapa? Supaya biar cepat terungkap kebohongan Mulyono. Ya, teman-teman, selanjutnya, ya Allah, semoga masih ada hakim yang betul-betul membela kebenaran dan berani menegakkan keadilan dan kebenaran. Artinya, teman-teman, banyak sekarang masyarakat dan para netizen rakyat-rakyat Indonesia berdoa kepada Tuhan, berdoa kepada Allah, supaya ada hakim yang betul-betul membela kebenaran, membela kejujuran, dan berani menegakkan keadilan dan kebenaran dalam NKRI. Nah, teman-teman, semoga masih ada hakim-hakim yang takut akan Tuhan, sehat selalu Pak Saldi Isra. Ya, pemerintah yang tegas akan dipercaya oleh rakyat, tapi pemerintah yang bohong akan digoyang dan dari berbagai penjuru, baik dari alam maupun teman sekitarnya. Ya, teman-teman, memang benar. Pemerintah yang tegas akan dipercaya oleh rakyat, oleh masyarakat, sedangkan pemerintah yang bohong akan digoyang dari berbagai penjuru, baik dari alam maupun teman sekitarnya. Ya, teman-teman, lanjut lagi. Siapa yang sebenarnya yang membuat gaduh ini, Pak Advokat? Kalau mau boleh cepat tunjukkan si ijazahnya Jokowi. Ya, baru diteliti bersama dengan Bapak Roy Suryo Rismon dan DR Tifa, maka akan selesai. Ya, teman-teman, kasus ijazah palsu Jokowi sudah tidak perlu dibahas. Publik paham kalau memang ijazahnya itu adalah ijazah rekayasa. Nah, teman-teman, di sini para netizen beranggapan dan berpendapat bahwa ijazah palsu Jokowi itu adalah ijazah yang memang direkayasa. Jadi tidak perlu lagi untuk dibahas karena netizen beranggapan bahwa ijazah itu adalah ijazah yang direkayasa. Ya, mulai saatnya hukum tidak bisa nego atau tumpul ke atas. Nah, teman-teman, sedih dan prihatin se-NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia disibukkan dengan masalah sederhana ini, hanya buang-buang energi, uang, waktu, pikiran, material, dan moral. Apakah kata dunia? Ya, teman-teman, di sini bisa lama tidak ditunjukkan karena ijazah belum selesai dibikin. Ya, maaf Pak Hakim dan Pak Jaksa, Pak Jokowi jangan dikejar-kejar untuk menunjukkan ijazah asli terus. Karena untuk menunjukkan ijazah asli terus karena Pak Jokowi tidak ada sekolah dan gak kuliah jadi gak punya ijazah. Ya, seterusnya teman-teman, ijazah dan surat tamat sekolah lain kalau ijazah tanda lulus berhasil dalam pelajaran, kalau STB hanya surat mereka tamat sekolah tapi mereka tak berhasil, mereka hanya bahwa mereka sudah selesaikan sekolahnya. Kedua, rakyat tidak kompak bergerak, semua pejabat akan merasa jadi raja. Ya kan? Dan cuma Hakim Jokowi disuruh untuk menunjukkan ijazah aslinya, tapi malaikat pun tidak akan digubris sama Jokowi karena mungkin memang ijazah asli tidak ada. Rakyat berharap dan mengharap kepada hakim yang menangani kasus ijazah Jokowi benar-benar untuk memihak kepentingan rakyat. Ya, teman-teman, bukan memihak pada yang bayar. Artinya, ya, kalau rakyat yang bersuara, berarti hakim harus merespon dan menimbang karena rakyat selalu menyuarakan kebenaran dan tegak hukum. Untuk menegakkan kebenaran, jangan sampai rakyat marah karena hakim mengadili tapi hasilnya tidak adil. Maka rakyat bersuara adili Jokowi dan masukkan Wapres Gibran. Teman-teman, hukum bila benar tidak belok-belokan. Sudah pasti hakim memerintahkan ditegas wajib ditunjukkan mana ijazahmu. Ini gak bapak gak anak licik muter-muter, tidak segera ditunjukkan. Hakim harus tegas-tegas 2 kali dipanggil, tidak datang jemput paksa kurang 9 bulan. HRS tegas bilang hukum ingin tegak.
harus tegas bila hukum ingin tegak. Nah, tunjukkan yang asli, jangan bikin gaduh mulu. Berarti ya teman-teman, di sini Jokowi ini memang tidak punya niat baik untuk menyelesaikan kasus ini. Dia bukan seorang negarawan yang baik, tapi orang munafik, laknutkanlah yang ingin mempermain hukum. Teman, muter-muter terus. Ini ijazah belum ada finalnya. Karena ijazah palsu tetap palsu. Gibran Raka Buming Raka bukan Gibran Raka Buming Gibran. Yang tergantung peliharaan saya yaitu ayam, karena ayam tidak lagi bertelur. Ya teman-teman, tapi kalau disidik, disuap, bisa saja palsu dikatakan asli. Jangankan disidik, polisi, hakim, jaksa bisa disuap, tidak ingat dosa atau sumpah jabatan. Ya, sampai mati pun baru dibuka, gak bakalan beda dengan ijazah yang beredar di sosmed selama ini. Ya, teman-teman, tayangan lama berulang-ulang sampai sekarang belum kelar-kelar ataupun belum keluar-keluar, masalah gampang dipersulit. Molor tidak malu diri sendiri maupun institusi, ditertawai oleh rakyat. Kalau negara luar sifatnya ya mensejahterakan rakyat ini dan membodohi rakyat selama kertas tidak bisa selesai, muak sekali dengar urusan ini. Ya teman-teman, karena ijazahnya palsu dan lapis-lapisnya pengacara, ribuan termulnya tetap menyuarakan pembenaran tanpa dasar-dasar kebenarannya. Saya kira pembohongnya sudah jelas, silahkan mengulur waktu. Udah kelihatan gak palsu? Itu Pak MK ketok aja palunya, semua satu keluarga itu adalah ijazah. Nah ijazah wajarnya surat tamat sekolah. Ya ini juga teman-teman, tergantung katanya ekonomi. Gara-gara ijazah ini, terus terang kami sama sekali tidak terganggu karena bekerja dengan lancar. Gak ada demo tuh masalah ini, kadang konyol yang advokat ini. Oke teman-teman, demikian saja cuplikan video kali ini. Ya, terima kasih telah menonton dan jangan lupa untuk di-subscribe. Dan sampai jumpa di video berikutnya.